Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Masirul muslimin, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita, iman tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik hidayah, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat kita dan setiap langkah kita mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudara kita yang pagi hari ini berhalangan hadir, mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena kesibukan yang lain, mudah-mudahan kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pagi hari ini kita manfaatkan waktunya untuk mengkaji yaitu hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ada dikumpulkan di dalam sebuah kitab bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa akhir zaman, yaitu sekitar ada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Sedangkan yang akan kita bicarakan yaitu hadis yang ke-8. Kita mesti sudah mendengar tentang hadis akhir zaman. Di antaranya di sana berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, gitu ya. Orang-orang yang dahulunya bukan apa-apa, bahkan merupakan orang-orang yang tidak kaya, saat ini membangun gedung yang tinggi, itu berlomba-lomba. Itu di antaranya. Lalu kemudian yang populer juga kalian itu seperti makanan yang diperebutkan orang-orang banyak. Itu antara lain. Kemudian karena kenapa begitu kalian seperti buih di atas air? Karena apa? Karena kalian terjangkit penyakit yang disebut dengan al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia, takut mati. Lalu kemudian di dalam serangkaian hadis-hadis akhir zaman itu yang kita juga pernah dengar, yaitu akan datang sebuah masa di mana di situ banyak perempuan dan sedikit laki-laki. Ini berita buruk bagi ibu-ibu, ya. Jadi banyak perempuan dan sedikit laki-laki. Kemudian di dalam
serangkaian hadis-hadis akhir zaman itu juga diantaranya disebutkan akan banyaknya korupsinya, mencuri harta masyarakat. Itu juga ditampilkan di dalam kitab yang berkaitan dengan hadis-hadis peristiwa akhir zaman. Lalu kemudian ilmu agama ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu agama ini akan semakin sedikit difahami oleh manusia. Tetapi bagaimana cara Allah mengangkatnya? Yaitu dengan mewafatkan para ulama yang memiliki atau dikaruniai ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian hadis ini juga yang mungkin sudah kita dengar, yaitu ketika sebuah zaman itu mempengaruhi kehidupan manusia sehingga orang yang beriman itu sulit untuk mempertahankan keimanannya. Kapan itu? Ya, nanti hadisnya akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang lain. Lalu kemudian perintah untuk bersegera berbuat baik, beramal saleh. Yang ini juga sering kita dengar, badiru bil amal. Segera kalian untuk beramal saleh. Karena zaman itu akan timbul fitnah. Kehidupan ini seperti serpian-serpian malam yang gelap gulita, sehingga kalian ketika berjalan akan bisa juga tersungkur di situ, atau mungkin salah arahnya karena begitu gelapnya perjalanan kehidupan manusia yang dipenuhi dengan fitnah kehidupan, sehingga menjadikan seseorang itu di pagi hari beriman, di sore hari mereka sudah tidak beriman. Di sore hari mereka masih beriman, tetapi di pagi hari mereka sudah tidak lagi beriman. Mengapa? Karena mereka gadaikan imannya itu dengan kesenangan kehidupan dunia yang sedikit. Ini dibahas di dalam hadis-hadis akhir zaman. Kemudian sifat amanah, orang yang memiliki sifat amanah itu sedikit demi sedikit akan hilang. Yang ada adalah orang yang tidak amanah. Ketika diberikan amanah kepada dirinya, itu sedikit sekali mereka itu yang amanah. Ini diantaranya dari 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Kita bahas sekarang hadis yang ke-8, yaitu yang berkait dengan penyakit umat terdahulu. Kapan umat terdahulu? Yaitu sebelum di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada umat-umat terdahulu, penyakit ini sudah menjangkiti mereka, sehingga Rasulullah mengkhawatirkan penyakit umat-umat terdahulu itu akan juga menjangkiti umat kalian semua. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemarin prolognya sudah kita sampaikan menggunakan waktu yang sedikit itu sambil menunggu kehadiran Ustadz yang memberikan kajian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayusibu ummati da'ul umam. Umatku, ini kekhawatiran Rasulullah, atau bahkan menjadi sebuah peringatan bagi umat-umat Rasulullah SAW, yaitu umat Islam yang sekarang ini ada
dan umat manusia yang lahir di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu sebelum kalian. Nah, ini ditunjukkan, dikabarkan oleh Rasulullah, karenanya hadis itu juga wahyu Allah. Karena Rasulullah bagaimana bisa mengerti bahwa umat-umat terdahulu itu terjangkiti penyakit yang seperti ini. Yani Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian disampaikan yang berupa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ditanggapi oleh sahabat-sahabat yang waktu itu ada di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat, faqala ya Rasulullah, wa madza da'ul umam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, wa madza umam. Da'ul umam. Apa itu da'ul umam itu? Penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu itu. Apa saja penyakit yang dulu pernah menimpa umat terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya satu persatu dari penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu sebagai pelajaran bagi kita, agar kita tidak sampai terjangkiti penyakit yang seperti itu. Yang pertama adalah al-asar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, yang pertama adalah al-asar, yaitu kufur nikmat. Mereka hidupnya suka berfoya-foya, bersukaria, bersenang-senang, sehingga mereka menggunakan harta karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal batar, yaitu orang yang kemudian terjangkiti sifat sombong, karena hidupnya itu kemudian penuh dengan kemewahan. Orang sombong itu bisa karena dia memiliki ilmu, itu bisa sombong. Melihat orang lain itu direndahkan aja, bodoh, yang lain itu bodoh. Itu orang sombong bisa karena memiliki ilmu, bisa sombong. Siapa saya kalau tidak dihargai orang, lalu kemudian belum tahu dia belum tahu dia, jadi merasa dirinya punya ilmu. Lalu kemudian juga karena harta juga bisa menjadikan orang itu sombong, karena harta. Di dalam kehidupan yang kecil saja itu karena harta itu bisa menjadi sombong. Apa yang dikenakan di dalam dirinya kalau lebih baik dari yang lain itu bisa menimbulkan kesombongan. Tidak level tidak level gitu ya. Nah, itu karena dia memiliki lebih di situ, perhiasan yang banyak gitu, pakaian yang serba wow, sehingga melihat orang lain itu gak level. Nah, itu banyak terjadi juga di kalangan kita. Inilah yang disebut dengan al-bataru, hidupnya itu bermewah-mewah. Sombong juga bisa timbul karena jabatan. Orang yang diberi jabatan tinggi itu kalau tidak siap ya, bisa menjadi sombong, bisa menjadi sindrom jabatan. Yang tadinya tidak ada kesempatan marah,
Maka ketika diberikan jabatan, nah ini marahnya itu keluar, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit apa yang baru saja viral itu di berita di media sosial, baru diberi jabatan tak pecat kan gitu ya bisa seperti itu karena jabatan. Orang itu bisa sombong, sopo siro sopo sun, katanya begitu dulu begitu. Kemudian sombong itu juga bisa timbul karena keturunan. Bisa sombong karena keturunan. Sekarang sudah juga banyak ribut karena keturunan itu bisa menjadi seseorang itu sombong, yang merasa dirinya itu darah biru. Darah biru itu dia ingin juga dihormati orang, menjadi sombong karena keturunan darah biru, padahal semuanya itu darahnya merah. Itu bisa timbul kesombongan. Kemudian yang ketiga, wattakasur, bermegah-megahan. Mereka itu berlomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan untuk menghamba kepada Allah, tetapi untuk memenuhi hawa nafsunya, sehingga bisa hidup itu bermegah-megahan, membangun rumah yang megah, mobilnya yang megah, dan lain sebagainya. Itu gengsi ya, gengsi di dalam hidup ini bermegah-megahan. Kemudian yang keempat adalah watanajusu fid dunya, tipu menipu dalam melebutkan harta dunia. Itu karena dia tamak dengan kehidupan dunia, ingin mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, maka dia tidak segan-segan menipu. Bahkan yang ditipu itu saudaranya sendiri, temannya sendiri, itu juga mentolong bujuinya. Itu menyakiti, itu termasuk penyakit umat terdahulu. Kemudian yang kelima, wattabaghudu, saling bermusuhan, saling marah. Nah, nanti akan kita pelajari satu persatu. Wattahasudu hatta yakunal baghyu, ini yang terakhir, yang keenam, yaitu timbul perasaan itu dengki, mendengki satu dengan yang lain. Jadi tidak ada yang namanya persaudaraan yang hakiki, persatuan umat yang penuh dengan kasih sayang, itu tidak ada di situ. Yang ada adalah satu dengan yang lain saling mendengki, dan akhirnya puncaknya mereka melakukan kekerasan, menzalimi satu dengan yang lain. Inilah 6 yang disebutkan di dalam hadis ini, yang bersumber dari Hakim, yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bahas satu persatu sekarang. Yang pertama, al-asharu, kufur nikmat. Kufur nikmat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu banyak ayat di dalam Al-Qur'an agar kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 172, dan juga di dalam ayat 152. Kalau 152 insya Allah semuanya hafal.
Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu perintah kita bersyukur. Ingatlah kalian kepadaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah tentunya. Ingat akan segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat Allah itu juga ingat akan karunia yang diberikan kepada kita. Karena itu lalu kemudian waskuruli, bersyukurlah kepadaku. Mensyukuri akan nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita. Wala takfurun, jangan engkau ingkar kepadaku, seolah-olah aku ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan karunia kepada kalian. Ini larangan kita untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perintah kita agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat 172 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, nikmati rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah. Ini sudah lebih terbuka lagi Allah sampaikan bahwa yang diberikan kepada kalian adalah rezeki yang baik-baik, bukan hanya rezeki itu uang dan makanan, tetapi semua kebaikan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah, kalian sudah diberikan rezeki yang begitu baik dan banyak. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha, bahkan kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah itu. Jadi sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena itu bersyukurlah kalian dengan rezeki yang telah diberikan kepada kalian. Sekiranya kalian benar-benar beribadah itu hanya kepada Allah. Karenanya untuk melampiaskan, melahirkan perasaan syukur kita kepada Allah, kalau kita mencontoh Rasulullah SAW, di samping menggunakan nikmat karunia Allah sebagaimana yang diinginkan, dikehendaki Allah, juga dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak ibadah. Ketika Rasulullah SAW salat malam dengan yang begitu lama di malam hari itu, sampai yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, kaki Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak karena berdiri lama. Ya. Salatnya, rakaatnya tidak banyak. Yang disebutkan, diriwayatkan di beberapa hadis itu Rasulullah salat malam tidak lebih dari 11 rakaat, ya. Tidak lebih dari 11 rakaat. Tetapi bisa semalam suntuk Rasulullah itu sholat. Insya Allah kita tidak pernah yang mempraktekkan yang seperti itu, ya. Nah, sholat itu ya lebih baik, lebih singkat, lebih baik. itu yang kita lakukan, ya. Jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sehingga Ibu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, wahai Rasulullah? Mengapa engkau sholat itu sampai kakimu bengkak seperti ini? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura.
Tidak bolehkah aku ini sebagai hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi melampiaskan perasaan syukur, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah atau menggunakan nikmat sebagaimana Allah yang kehendaki, tetapi Rasulullah juga memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu di dalam menggunakan nikmat itu bisa kemana-mana, bisa berfoya-foya karena tidak memiliki perasaan syukur kepada Allah yang mestinya dia sisihkan sebagian nikmat itu untuk bersedekah, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, tetapi kemudian karena dia tidak bersyukur kepada Allah, ya outputnya itu untuk senang-senang, untuk kesenangan dunia. Karena duit isi ono, untuk apa? Begitu ya, duit isi ono, urip pisan nikmati, gitu kan? Itu jargonnya. Urip pisan ya nikmati, mumpung duit. Jadi setiap malam keluar ada macam-macam tempat-tempat hiburan yang mereka datangi. Kalau sudah di negerinya semuanya sudah dijelajahi, pindah ke negeri yang lain. Itu karena punya uang dan nikmat kesehatan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang seperti ini juga diceritakan di dalam Al-Quran surat 40 ayat 75 dan 76 itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi haqq wa bima kuntum tamrahun. Mengapa kemudian mereka itu sampai masuk neraka? Mengapa? Bagaimana sih hidupnya mereka dulu di dunia, sehingga mereka itu kemudian di dalam kehidupan akhirat tidak mendapatkan surga? Bagaimana cara mereka hidup itu? Tidak lain karena kalian suka bersukaria, bersenang-senang, menghambur-hamburkan nikmat Allah. Di dalam kehidupan dunia itu mereka senantiasa royal, berfoya-foya, dan foya-foyanya tentu tanpa bimbingan Allah, tanpa kebenaran. Kalau royal di dalam bersedekah itu yang baik, ya suka mengulurkan tangannya karena dia mendapatkan rezeki yang banyak, royal dia untuk bersedekah. Ini dikatakan orang yang dermawan itu. Dan wabima kuntum tamrahun, mereka suka bersenang-senang di dalam kemaksiatan, suka bersukaria. Yang penting dulu dikatakan yang penting happy ya, itu. Jadi jangan dipakai itu. Yang penting happy. Orang lain boleh susah, tapi diri kita yang penting happy. Sehingga Allah mengatakan di dalam ayatnya yang lain, udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Masuklah kalian melalui pintu-pintu neraka itu. Kalau dulu kalian di dunia sudah mendapatkan kesenangan, maka sekarang gantinya di dalam kehidupan akhirat itu kalian akan dimasukkan ke neraka jahanam, dan kalian kekal, tidak sekedar setahun, 2 tahun, atau seumur kalian di dunia 60-70 tahun, tapi sekarang kesusahan itu, penderitaan itu akan abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini ya, masuklah ke pintu-pintu neraka jahanam.
Kalian gak akan hidup di sana itu, karena dulu kalian hidup di dunia itu bersenang-senang, penuh dengan kesenangan. Karenanya seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kenal Pak Abdurrahman? Abdurrahman akeh sing dina ufi sing kaono ya. Abdurrahman akeh ono kang 5, kang 7 kan. Abdurrahman itu ya. Abdurrahman bin Auf itu pernah didapati oleh putranya itu menangis di atas meja makannya. Ya jangan dibayangkan meja makan dulu itu ya seperti itu ya, penuh dengan kesederhanaan. Abdurrahman bin Auf di hadapannya itu sudah ada sajian makanan, yaitu dari pemberian tetangganya itu makanan itu. Dan dia disiapkan untuk berbuka untuk Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika dia menghadapi makanan di mejanya itu, lalu dia menangis terseduh-seduh. Sehingga ditanya oleh putranya itu, wahai ayahanda, mengapa engkau menangis terseduh-seduh seperti itu? Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf ketika dia melihat sajian makanan di mejanya itu? Dia berkata kepada putranya, wahai anakku, aku teringat dengan sahabatku Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab ini dia dulu adalah seorang anak dari keluarga yang kaya raya di Mekah itu. Lalu akibat dikarenakan dia masuk di dalam Islam, dia menyatakan sebagai seorang muslim, ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia dilarang untuk menggunakan fasilitas orang tuanya, harus ditanggalkan semuanya. Padahal dahulu Mus'ab bin Umair itu yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping anaknya itu pemuda yang tampan, yang cerdas, dia juga senantiasa memakai pakaian yang glamor, yang tidak ada yang melebihi keglamoran Mus'ab bin Umair ketika ada di Mekah. Begitu pula kuda yang dia tunggangi itu, kuda yang terbaik yang digunakan. Tetapi karena dia seorang yang cerdas, dia mencari kebenaran dan bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sehingga waktu itu sempat disekap di rumah, tidak boleh menggunakan fasilitas orang tuanya. Tetapi kemudian Mus'ab bin Umair itu ada kesempatan untuk keluar dari rumah dan dikirim oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Habasah waktu itu. Lalu kemudian diberikan kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran kepada orang-orang Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah hijrah itu di Madinah dijadikan situasi kondisi yang kondusif terlebih dahulu. Oleh siapa? Mus'ab bin Umair yang lebih dulu dikirim oleh Rasulullah karena permintaan umat Islam di Madinah, lalu mengajarkan Al-Quran. Jadi disitulah Islam mulai berkembang di Madinah. Karena orangnya simpatik ya, orangnya anaknya cakep, pemuda yang cakep dan cerdas juga. Simpati bisa mengambil hati banyak orang Madinah. Abdurrahman bin Auf ingat saudaranya ini, sahabat Mus'ab bin Umair. Karena ketika wafat Mus'ab bin Umair itu di dalam keadaan yang menyedihkan. Dia
tidak memiliki apa-apa di Madinah. Bahkan diceritakan di dalam sejarah itu ketika wafat di medan perjuangan Uhud waktu itu, yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk memegang panji-panji Islam waktu itu. Dan begitu masuk di medan peperangan Uhud, apa yang terjadi? Kemudian Mus'ab bin Umair itu mula-mula tertombak di punggungnya itu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia memegang panji-panji Islam di atas kudanya. Lalu kemudian ketika punggungnya itu tertancap tombak, ditambah lagi tangannya yang memegang panji-panji itu ditebas oleh musuh-musuhnya, dipindahkan ke tangan kirinya. Lalu kemudian tangan kiri itu pun ditebas oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya dia gugur tersungkur dengan kudanya di medan pertempuran Uhud itu. Dan ketika wafat, dia tidak memiliki harta. Bahkan kain kafan pun dia tidak memiliki. Hanya selembar kain yang ketika ditutupkan di jasadnya itu tidak bisa tertutup semuanya. Bahkan diceritakan ketika kain itu untuk menutupi kepala, maka kakinya yang kelihatan. Ketika ditutupkan ke kaki, kepala yang kelihatan. Akhirnya ditutupkan kepala dan di kakinya ditambah dengan dedaunan. Itu masih ada di zaman Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf ingat itu. Lalu kemudian apa yang ditangisi oleh Abdurrahman bin Auf? Dia mengatakan kepada putranya, aku khawatir Allah sudah memberikan kelebihan, kenikmatan di dalam kehidupan dunia. Berlimpah-limpah harta telah diberikan kepada aku, tercukupi segala kebutuhan hidup. Aku khawatir Mus'ab bin Umair dia tidak menikmati itu, sehingga mungkin akan dia nikmati semuanya itu di dalam kehidupan surganya di akhirat kelak. Sementara aku yang sudah bergelimang dengan harta ini takut kalau nanti tidak diberikan lagi kepadaku ketika ada di dalam kehidupan akhirat itu. Inilah Abdurrahman bin Auf nangis terseduh-seduh, takut nanti tidak dimasukkan surga dan tidak diberikan kenikmatan sebagaimana nikmat di dunia yang sudah dia rasakan. Jamaah yang dirahmati Allah, dari pelajaran kita bahwa ketika dikarunia nikmat kita tetap fadzukurullah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, washkuru, kita juga ingat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita akan hidup dengan foya-foya seperti orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sekarang. Yang pertama ya rada suwi, yang kedua ya cepet-cepet. Yang kedua adalah al-bataru. Ya, yang kedua adalah al-bataru, yaitu hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Biasanya itu sebagai gengsi. Ya, sebagai gengsi. Hidup ini kan perlu dengan yang mahal itu karena gengsi. Gengsi itu mahal. Gengsi. Kalau tidak begini nanti gengsi ya, gitu. Kalau tidak begini gengsi. Ya. Karenanya kalau di dunia bisnis orang akan melobi sesuatu itu dilihat dulu fasilitas yang dia bawa. Kalau biasanya mobil sendiri itu biasa-biasa saja, maka untuk melobi seseorang harus sewa mobil mewah. Karena itu sebagai tolak ukur
oh wong ini berduit, jadi seperti itu. Nah, ini gengsi seperti itu. Belum lagi nanti kalau apel itu gitu ya, supaya diterima oleh calon mertua. Nah, ini hidup yang bermewah-mewahan, hidup penuh dengan kelamuan. Sudah disebutkan ini penyakitnya. Kalau sudah begitu terus ingin mewah, gengsinya tinggi, gengsinya tinggi. Alhaakumut takasur, bermegah-megah, bermewah-mewah, sehingga melalaikan manusia itu. Jadi dikejar terus itu kemewahan itu, sehingga melupakan kewajiban, melupakan kebaikan dan keburukan karena mengejar kemewahan, mengabaikan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram itu bisa diabaikan karena untuk mengejar kemewahan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur itu juga penyakit itu akan terus melekat. Kalau sudah terbiasa hidup dengan kemewahan itu, dia tidak ingin akan turun, itu sulit. Sampai kalian tidak mampu lagi untuk bangkit, yaitu di kubur kalian. Ini kan hafal kita surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sering kita baca, semuanya hafal ya, insya Allah, kecuali yang belum hafal. Yang belum hafal, yang menghafalkan. I'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Diingatkan bahwa kehidupan dunia itu permainan, kehidupan dunia itu ya cuman sandiwara saja sebetulnya, itu bukan kehidupan yang sebenarnya. Ditambah lagi kehidupan dunia itu melalaikan ya. Wis itu sandiwara, saking tekuni main sandiwara sampai lali bahwa anggapannya itu main beneran di dalam kehidupan yang sebenarnya, padahal sekedar ketoprak itu kan gitu, ketoprak. Sehingga banyak kemudian orang itu kesengsem aja dengan rajanya ketoprak itu karena terbawa seolah-olah ketoprak itu di dalam kehidupan yang sebenarnya. Tanyakanlah orang-orang yang sudah pengalaman, yang gandrung dengan pemain ketoprak itu seperti itu. Karena yang dia lihat seolah-olah dia main di dalam drama itu, seolah-olah sungguhan, menjadi patih yang gagah gitu. Seolah-olah dalam kehidupan nyata ya seperti itu. Makanya dia gandrung dengan orang-orang yang memerlukan itu. Ini tidak sedikit orang yang korban seperti itu. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, bukan kehidupan yang sebenarnya. Sesuatu yang melalaikan. Di dalam surat mana? Al-Hadid ayat 20 gitu ya. Surat Al-Hadid ayat 20. Lalu kemudian yang ketiga, penyakit yang menjangkiti umat terdahulu adalah at-takasur, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Ini hampir mendekati dengan al-bataru ya. Al-bataru hampir mendekati. Al-bataru sekarang at-takasur. Jadi al-bataru itu cenderung hidupnya itu bermegah-megahan. Kadang-kadang orang hidup bermegah-megahan, bermewah-mewah itu tanpa memperhitungkan apa yang dia miliki pun. Dia ingin hidup megah.
Kemarin saya ceritakan mungkin ya, kecenderungan saudara-saudara kita di timur Indonesia yang lebih lama dijajah oleh orang-orang Eropa, Portugis dan lain-lain. Ada di NTT, ada di Maluku, ada di Manado, di Sulawesi Utara. Itu memiliki kecenderungan hidupnya itu glamor, suka berparas, berpakaian yang glamor, lalu berpesta. Itu membudaya di kalangan mereka. Ada hajatan sedikit, pesta. Utamanya ada ulang tahun, itu pasti mereka pesta. Dan pestanya tentunya yang mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Ini bermegah-megahan. Walaupun hidup mereka itu tidak kaya raya, tapi untuk kebutuhan hasrat mereka itu untuk hidup mewah. Itu hasrat mereka, walaupun penghasilan mereka juga tidak sesuai dengan hidup mewah yang mereka tampilkan. Ini yang ketiga berkaitan dengan at-takasur, berlomba-lomba mengumpulkan harta. Seperti tadi, alhaakumut takasur, sehingga lupa kepada Allah, sehingga lupa untuk beramal saleh. Karena dia fokus dengan hidup mengumpulkan harta, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nur ya, surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki atau orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu semangatnya untuk mengumpulkan harta, sehingga dikatakan oleh orang Surabaya, endas dikai sikil, sikil dikai endas, gitu ya. Berangkat pagi pulang malam, ya. Berangkat malam pulang pagi. Untuk apa? Mengumpulkan harta yang sebanyak-banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwasanya yang selamat itu adalah orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan yang seperti itu, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tetap bekerja keras, tetapi dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diperingatkan di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 30-37. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah at-tanajusu fid dunya, tipu menipu untuk mendapatkan harta dunia. Ini penyakitnya orang dahulu. Tidak tahu sudah menjangkit ke kita apa belum, zaman kita apa belum. Tipu menipu untuk mendapatkan harta dunia sudah menjangkit ya sekarang ya. Itu banyak orang menipu. Kalau perlu juga menipu dengan undang-undang, itu juga bahaya ya.
Jadi menipu itu tidak sekedar pengusaha kecil, pedagang kecil yang menipu konsumennya, tapi orang besar juga bisa menipu. Dibuatkan perangkat undang-undangnya sehingga yang bisa merugikan rakyat, sehingga apa yang mereka lakukan seolah-olah benar, dilindungi oleh undang-undang. Ini yang keberapa tadi ya? Yang keempat ya. At-tanajuzu fid dunya. Tipu menipu untuk mendapatkan harta dunia. Karena memandang dunia itu bukan sandiwara. Padahal sudah diingatkan oleh siapa? Oleh Ahmad Albar. Sudah diingatkan oleh Ahmad Albar bahwa dunia ini panggung sandiwara, dan diingatkan. Jadi bukan hidup yang sebenarnya. Karena memandangnya dunia itu panggung yang sebenarnya, kehidupan yang sebenarnya, sehingga begitu rakusnya seseorang itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Ini berkaitan dengan muamalah ya, berkaitan dengan muamalah. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang curang, yang tidak benar, yang batil. Nah, ini larangan kita di dalam jual beli juga begitu, di dalam transaksi, di dalam kehidupan berinteraksi juga begitu. Jangan sampai kita mendapatkan harta, memperoleh harta di antara kalian itu dengan cara yang curang, dengan cara berbohong misalnya, dengan cara itu tadi menggunakan perangkat undang-undang. Yang timbul apa? Kekacauan kehidupan. Kalau ada yang curang pasti timbulnya adalah kecurangan. Sekarang huru hara timbul masalah apa? yang sedang booming sekarang apa? Ya, kapling laut itu. Ya karena sudah disiapkan itu perangkat undang-undangnya. Akhirnya ya timbul itu keresahan. Karena dilakukan tidak dengan jalan yang benar. Ya'ti ala nasi zamanun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok akan datang satu zaman, mayubalil mar'u bima akhadal mal. Orang tidak peduli bagaimana cara mendapatkan harta itu, tidak peduli. Amin halalin, amin haramin. Apa itu dilakukan dengan halal atau haram, tidak peduli. Boleh sing haram ayangel dari gitu, apalagi yang halal, repot sudah. Orang tidak peduli. Ini zaman itu akan datang kepada kita. Seperti itu perilaku manusia. Ini penyakit umat terdahulu. Ini bisa diteruskan sendiri ya, bisa diteruskan sendiri. Kita masuk ke yang kelima saja, Yang kelima di dalam penyakit umat-umat terdahulu adalah at-tabaghudu, saling marah, saling bermusuhan. Kelihatannya zaman semakin dekat dengan kiamat itu banyak orang yang stres. Mengapa stres? Karena memandang dunia ini sebagai panggung yang sebenarnya. Memandang dunia ini sebagai kehidupan yang sebenarnya. Kalau kita memandang dunia ini sebagai panggung sandiwara, maka kita tidak akan stres. Wasiku tulinan gitu ya, nah, gitu.
Jadi bisa menekan perasaan kita, bisa menenteramkan hati kita. Kalau kita menghadapi persoalan hidup, mau mikir tulinan dok gitu, ini bisa menenteramkan paling tidak. Kalau orang tidak memahami seperti itu, ini yang terjadi. Kalau menghadapi antar sesama itu marah ya. Disinggung sedikit sudah marah ya. Ada persoalan sedikit-sedikit marah. Berapa banyak kalau kita lihat di video-video itu orang marah-marah. Kebanyakan juga di jalan raya itu menimbulkan kemarahan, menunjukkan bahwa di jalan raya itu akeh setan. Karenanya orang yang sedang safar itu diperintahkan supaya banyak berdoa. Di doa orang-orang yang safar itu yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Karena safar itu seperti orang yang mendapatkan siksaan. Orang safar itu, orang dapat musibah, itu safar. Segalanya sulit. Mau tidur sulit, mau makan sulit, ya. Mau ibadah sulit, itu orang safar. Karenanya Allah memberikan keringanan kepada orang yang safar itu. Salat yang mestinya 4 rakaat bisa diringkas menjadi berapa? 2 rakaat. Waktu yang semestinya salat bisa kepindah dari waktu yang lain. Itu kemudahan-kemudahan diberikan orang yang safar, pengganti kesusahan di saat safar itu. Di jalan itu banyak setan. Karena itu kita diperintahkan ketika safar itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak terjadi seperti ini. Semakin mendekati dunia itu akhir zaman, maka banyak orang yang suka marah. Ya, suka caci memaki antara satu dengan yang lain. Orang banyak yang depresi, ya. Depresi itu karena menghadapi situasi kondisi yang mencekam, ya. Belum lagi ekonomi yang tidak jelas misalnya gitu. Yang dipikirkan itu apa nanti, itu apa yang akan dihadapi. Dan untuk meruntuhkan semua itu, maka setiap pagi kita ini kan berdoa sebetulnya. Hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti dibaca itu di zikir pagi ada itu, ya. Hanya Allah, dipasrahkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kita pasrahkan, hanyalah urusan Allah. Ketika kita berangkat dari rumah kita pagi hari, kita juga berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu pasrah kepada Allah. Jadi ketika menghadapi kehidupan yang akan datang, apa cari Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, ya, berbuat dan berbuat. Kehidupan kalau tidak disandarkan kepada Allah yang seperti itu, yang akan timbul adalah kegelisahan, stres, depresi, mudah tersinggung. Nah itu, mudah tersinggung, ya. Dikritik sedikit marah-marah gitu, ya. Padahal salah itu, dikritik itu salah. Dikritik untuk orang yang ngeritik itu orang baik. Kalau kita memandangnya seperti itu, terima kasih, saya diingatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kita diingatkan. Sampai difitnah orang pun, ya alhamdulillah. Ibu-ibu sudah begitu? Biasanya yang tidak bisa ngempet itu ibu-ibu.
Kalau sudah difitnah orang, dijari-jari orang itu kecenderungannya itu apa? Membalas. Dan itu gak perlu ngenteni emben gitu. Ya sekarang juga harus itu. Itu tidak mesti seperti itu. Karena ketika kita difitnah orang itu mengucapkan apa? Kok harus mengucapkan alhamdulillah? Nah begini, kita itu tanpa mengeluarkan keringat sudah mendapatkan apa? Kebaikan. Orang difitnah orang itu kalau kita sabar akan diganti dengan kebaikan. Kalau orangnya tidak minta maaf kepada kita, besok di akhirat itu menjadi kebaikan bagi kita. Karenanya mesti cari ini ibu kesuwen gitu, kesuwen. Ngenteni akhirat barang itu suwen saiki gitu. Kalau ndak balas juga ego kan gitu. Nah itu menuruti hawa nafsu. Oh, mengapa kok kita mesti bersabar? Dikhawatirkan ketika kita membalas, boleh sebetulnya membalas. Tapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kono sak kecap kini sak pirang-pirang kecap, itu yang tidak dibolehkan. Itulah kezaliman. Kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi bahkan mendapatkan dosa. Karenanya kita mesti bersabar. Di dalam ayat apa itu? Surat apa itu lupa. Waja'alnakum ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Bahwasanya kalian itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu dengan yang lain itu menjadi ujian. Menjadi ujian. Jadi kalau kita mendapatkan kata-kata buruk dari orang itu, oh iya, Allah sudah menyebutkan satu dengan yang lain itu dijadikan ujian. Atas birun, maukah kalian bersabar? Maukah kalian bersabar? Orang yang berbuat baik di dalam kehidupan itu belum tentu akan mendapatkan kebaikan. Orang yang berbuat baik yang didapat bisa-bisa keburukan. Makanya saya ada sebuah tema di dalam kajian itu, hidup ini seperti kita itu berlalu lintas, mengendarai kendaraan di jalan raya. Kita sudah mengikuti rambu-rambu lalu lintas, aturan jalan raya kita patuhi, kecepatan kita, marka jalan sudah kita jalani. Apakah menjamin diri kita itu selamat? Tidak. Karena boleh jadi orang lain itu lalu kemudian sakar PDW, tidak aturan di dalam mengendarai, nemper kita. Bisa seperti itu? Nah, kehidupan juga seperti itu. Jadi meskipun kita ini berupaya untuk berbuat kebaikan, maka belum tentu orang lain di sana itu baik dengan kita. Nah itulah ujian bagi kita. Maka kita diperintahkan supaya kita itu bersabar. Yang terakhir saja, yang keenam, waktunya nanti terlalu lama. At-tahasudu hatta yakunal baghyu. Yang terakhir, dengki mendengki hingga saling mendolimi, mencari-cari keburukan orang lain. Itu penyakit orang dahulu yang dikhawatirkan menjangkiti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencari-cari keburukan orang lain. Ini hobi, bahkan sekarang itu sudah menjadi komoditi, menjadi mata pencaharian.
ngorek-ngorek keburukan orang itu bisa oleh duit sekarang itu. Nah, ini kan setannya luar biasa itu. Setannya luar biasa. Jadi kebohongan itu sekarang itu ada harganya. Sopo sing iso menciptakan berita buruk yang bisa menghancurkan seseorang oleh duit, duit. Makanya bendino itu ngorek keburukannya orang. Hati-hati, ini penyakit yang bisa menjerumuskan kita ke neraka, sehingga dia menjatuhkan nama baik orang lain. Jika ada orang yang bersuara benar, sekarang ini dicari-cari kesalahannya supaya dihancurkan nama baiknya. Orang tidak percaya lagi dengan kata-kata benar yang timbul dari dirinya. Hati-hati. Makanya saya juga sering berpesan hati-hati di zaman-zaman yang seperti ini. Ada ulama itu lalu yang mati, ya. Matinya itu tidak wajar misalnya. Tidak wajar itu bisa macam-macam. Bisa disakiti, bisa dibunuh, bisa dengan racun dan lain sebagainya. Lalu ulama itu wafat. Setelah ulama itu wafat, disebarkan fitnah. Nah, bahwa ulama itu begini. Untuk apa? Supaya umat itu tidak percaya lagi kepada ulama. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan informasi bohong yang seperti itu. Inilah yang bisa menghancurkan negeri kita. Jadi menebar fitnah. Yang wafat tidak bisa membalas, ya. Tidak bisa klarifikasi karena sudah wafat. Itulah kesempatan orang itu. Sekarang sudah menjangkiti ini, ya. Ada orang dibunuh lalu ditebarkan beritanya itu bohong. Sudah dibunuh difitnah lagi. Begitu kejamnya kehidupan itu. Disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-hasadu wa tamanna zawalan nikmah an sahibihi. Orang-orang yang hasad, dengki, menginginkan hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Nah, itu dengki mendengki itu seperti itu. Kalau orang mendapatkan nikmat, dia gerges, dia awaknya anget kabeh. Dia ingin mencari-cari supaya nikmat itu hilang dari dirinya. Nah, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Karenanya Rasulullah berpesan, iyyakumul hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru khataba. Jauhi kalian itu dari dengki. Jadi bahayanya dengki. Maka jauhi itu dari sifat dengki. Karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan. Tadi itu, kalau kita difitnah orang, maka orang yang memfitnah itu bisa menjadi orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kebaikannya akan diberikan kepada orang yang difitnah. Karenanya itu pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita difitnah orang. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kira-kira kuat itu. Jadi kita tutup itu perasaan emosi kita, itu hawa nafsu kita dengan ucapan alhamdulillah. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar khataba. Jadi keburukan, kedengkian itu bisa memakan kebaikan kita. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Api kalau memakan kayu itu terbakar, itu akan habis kayunya itu. Banyak hadis-hadis Rasulullah mengingatkan ini, la tahasadu
wala tanajassu wala tabaghadu wala tadabaru wala ba'dukum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling hasad, saling dengki, jangan saling menyakiti. Ini sabda Rasulullah mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya. Jangan saling benci membenci, jangan saling mendiamkan satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian itu hamba Allah yang bersaudara, sehingga dunia ini damai, tentram, selah. Ini barangkali ya yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada khilaf dan salah mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.